Gak berasa tahun 2020 udah hampir habis ya. Jujur banget nih Pahami Friends, tahun 2020 ini kerasa berat banget gak sih? Hidup di tengah pandemi, gak boleh ngumpul-ngumpul, sekolah mesti di rumah, dan gak bebas kemana-mana. Pokoknya 2020 bikin sedih deh. Meskipun begitu, kita harus segera bangkit untuk menghadapi tahun 2021 mendatang. Apalagi buat kamu yang lagi berjuang meraih kampus impian. Nah, LTMPT udah ngerilis informasi resmi nih terkait jalur masuk PTN 2021. Langsung aja yuk kita cek infonya. Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau LTMPT resmi merilis informasi tentang jalur masuk perguruan tinggi tahun 2021 mendatang. Informasi itu disampaikan langsung oleh Ketua Pelaksana LTMPT, Budi Prasetyo di kanal YouTube LTMPT Official pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2020. Pak Budi menyampaikan kalau jalur masuk PTN 2021 nanti terdiri dari 3 jalur. Yang pertama, SNMPTN dengan kuota penerimaan minimal 20%. Yang kedua, SBMPTN dengan kuota minimal 40%. Dan yang terakhir, seleksi mandiri dengan maksimal kuota penerimaan 30%. Nah, sekarang kita akan bahas dulu tentang SNMPTN ya. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau SNMPTN itu jalur masuk PTN menggunakan nilai akademik aja atau dengan prestasi lainnya. SNMPTN dikenal juga dengan jalur prestasi karena menggunakan portofolio akademik atau non-akademik yang kamu miliki. Kalau kamu mengikuti jalur SNMPTN, kamu nggak akan dipungut biaya registrasi apapun, alias gratis. Karena biaya registrasinya udah ditanggung oleh pemerintah. Terus, siapa sih yang berhak ikut SNMPTN? Nah, siswa yang berhak ikut SNMPTN itu ditentuin sama pemeringkatan oleh sekolah berdasarkan kriteria berikut. Pertama, nilai rapot kelas 10 semester 1 sampai kelas 12 semester 1. Pelajaran yang diperhitungkan buat jurusan IPA diantaranya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Buat jurusan IPS yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Buat jurusan bahasa, nilai yang diperhitungkannya adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, antropologi, dan salah satu bahasa asing. Dan buat SMK, diantaranya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian. Terus yang kedua, sekolah juga bisa menambah prestasi akademik lain kalau ada nilai siswa yang sama dalam pemeringkatannya. Misalnya, kamu sama teman kamu punya nilai yang sama, tapi kamu pernah juara Olimpiade Matematika. Jadi, kamu punya nilai plus deh. Dan yang terakhir, jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai sama ketentuan kuota akreditasi sekolah. Sekolah dengan akreditasi A punya kuota 40% terbaik dari sekolahnya. Akreditasi B punya kuota 25% terbaik dari sekolahnya. Dan akreditasi C punya kuota 5% terbaik di sekolahnya. Nah, buat tahapannya sendiri, kamu bisa lihat diagram ini ya. Pertama, pengumuman kuota peserta SNMPTN oleh LTMPT di tanggal 28 Desember 2020. Terus, hal yang paling wajib kamu ingat yaitu registrasi akun LTMPT buat sekolah dan siswa kelas 12 dari tanggal 4 Januari sampai 1 Februari 2021. Selanjutnya, sekolah nentuin nih siswa yang memenuhi kriteria buat ikut SNMPTN dari tanggal 4 Januari sampai 8 Februari 2021. Terus, pengisian PDSS atau pangkalan data sekolah dan siswa oleh sekolah pada tanggal 11 Januari 2021 sampai 8 Februari 2021. Nah, kalau tahapan-tahapan tadi udah dilakuin sama sekolah, sekarang waktunya kamu buat daftar SNMPTN.
Pendaftaran SNMPTN ini dimulai dari tanggal 15 sampai 24 Februari 2021. Terus, pilih kampus impianmu dan juga program studinya. Di sini, kamu cuma bisa pilih paling banyak 2 prodi aja. Bisa dari 1 PTN atau 2 PTN. Kalau kamu pilih 1 prodi, kamu bisa pilih 2 PTN dimanapun. Tapi, kalau kamu pilih 2 prodi yang berbeda di kampus yang berbeda, salah satu kampusnya harus berlokasi di provinsi yang sama dengan asal sekolah kamu ya. Disarankan juga buat nggak lintas jurusan. Penting banget nih aturan pemilihan prodi ini kamu ingat, supaya peluang kamu masuk jadi lebih tinggi ya. Setelah kamu nentuin PTN, selanjutnya unggah portofolio kamu. Step ini wajib banget buat kamu yang milih program studi seni dan olahraga. Terus, proses seleksi akan dilakukan oleh pihak PTN dan akan diumumkan hasilnya pada tanggal 22 Maret 2021. Kalau kamu sudah dinyatakan lulus, kamu tinggal daftar ulang aja di kampus yang nerima kamu. Waktunya ditentukan sama kampus masing-masing. Jadi, sering-sering aja update informasi kampusnya ya. Dan, kalau kamu belum keterima di SNMPTN, jangan khawatir. Masih ada UTBK dan SNMPTN yang bisa kamu ikutin. Jadi, jangan nyerah, oke? Oh iya, ingat juga nih, kalau kamu udah lolos SNMPTN, tidak diperkenankan ikut UTBK 2021 lagi. Ya, biar kuotanya bisa digunain sama teman-teman yang belum lolos SNMPTN. Nah, itulah informasi tentang SNMPTN 2021. Buat UTBK dan SBMPTN akan kita bahas di video selanjutnya. Dan semoga apa yang kita harapkan dan perjuangkan di tahun 2021 nanti bisa tercapai ya. Oke deh, sekian dulu Pahamify dalam berita kali ini. Jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya biar kamu nggak ketinggalan informasi menarik lainnya dari Pahamify.